Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. Kita baca bersama ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus sadar dan berjaga-jaga karena lawan kita si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah adik-adik tahu mengapa singa mengaum di hutan? Singa mengeluarkan aumannya untuk menakut-nakuti mangsanya. Coba bayangkan ketika adik-adik sedang camping atau berjalan di tengah hutan dan tiba-tiba adik-adik mendengar suara singa yang mengaum di sekitar adik-adik. Apa yang adik-adik rasakan? Pasti adik-adik merasa takut dan mungkin juga berpikir bahwa sepertinya adik-adik akan diterkam singa dan berakhirlah hidup adik-adik. Itu namanya singa mengintimidasi. Padahal adik-adik tidak tahu singanya ada di mana dan sedang apa dia. Mungkin saja singanya mengaum, tetapi sudah dalam keadaan terkurung. Adik-adik, seperti itulah iblis menyerang kita semua. Iblis datang dengan auman-aumannya, yaitu dalam bentuk intimidasi yang membuat kita takut. Iblis bertujuan membuat kita bingung, patah semangat, kehilangan kesabaran, atau membuat kita terlalu membesar-besarkan persoalan kita sendiri. Adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk sadar akan serangan iblis dalam hidup kita. Setiap hari, iblis selalu berusaha menyerang kita dengan berbagai cara. Iblis seringkali tanamkan rasa kekhawatiran dalam diri adik-adik, sehingga adik-adik merasa khawatir akan segala sesuatu. Khawatir nggak bisa sekolah dengan baik, khawatir mungkin tidak bisa makan, khawatir mungkin tidak bisa keluar untuk liburan, atau khawatir tentang hal-hal lain yang mungkin sederhana. Nah, jika adik-adik sudah mulai khawatir, maka adik-adik seringkali lupa akan keberadaan Tuhan. Dan iblis bisa berkata kepada adik-adik bahwa Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak jaga adik-adik, Tuhan tidak menyertai adik-adik, dan lain sebagainya. Iblis juga selalu berusaha untuk membuat adik-adik merasa tidak mampu melakukan apa-apa atau tidak berdaya dan juga tidak berguna di dunia ini. Nah, adik-adik, itu semua adalah cara-cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai adik-adik terpengaruh oleh tipu daya iblis ini. Jangan sampai adik-adik patah semangat, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus selalu menyadari akan serangan-serangan iblis ini.
Adik-adik harus terus menyadari bahwa adik-adik punya Tuhan yang Maha Kasih yang selalu menyertai adik-adik semua. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia terhadap janji dan kasih-Nya. Tuhan kita adalah satu-satunya tempat di mana kita harus berharap kepadanya. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang mau menerima kita apa adanya dengan segala kelemahan kita. Dan juga Tuhan yang memampukan kita mengatasi setiap kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap persoalan apapun. Sehingga ketika iblis datang menyerang dan berkata bahwa Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak sanggup dan lain sebagainya, adik-adik harus sadar bahwa itu semua tidak benar. Adik-adik harus terus ingat bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan adik-adik. Terus semangat ya adik-adik. Haleluya. Adik-adik, ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, tolong bimbing aku senantiasa, sehingga aku mampu mengalahkan tipu daya iblis. Amin.